Pernah kepikiran nggak sih kalau di dalam diri kita masing-masing itu sebenarnya ada cetak biru seorang atlet purba? Jutaan tahun evolusi membentuk tubuh kita bukan buat duduk di depan meja, tapi buat bergerak, berburu, dan bertahan hidup. Oke, mari kita bedah bareng-bareng dan ungkap sejarah atletis yang tertulis langsung di DNA kita. Kalau kita coba lihat diri kita sendiri secara objektif, di antara semua hewan, manusia itu aneh banget. Kita nggak punya kekuatan brutal kayak gorila atau kecepatan super kayak cheetah. Kita ini aneh. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, gimana ceritanya kita, makhluk yang kelihatannya serba nanggung ini, justru bisa mendominasi planet? Dibandingin sama predator lain, kita ini lemah banget loh. Gak ada senjata biologis yang jelas. Gak ada cakar buat nyabik, gak ada taring buat nusuk, dan kita bahkan gak bisa lari lebih kencang dari kebanyakan mangsa kita. Harusnya, kita ini jadi makanan empuk buat yang lain. Tapi kan nyatanya kita bukan cuma bertahan hidup, kita malah berkembang pesat. Nah, kunci buat memahami kebangkitan kita yang seolah mustahil ini dimulai dari adaptasi evolusi pertama yang paling fundamental. Sebuah perubahan yang benar-benar mengubah segalanya. Adaptasi ini adalah bipedalisme, atau gampangnya, kemampuan buat jalan pakai dua kaki. Ini bukan perubahan kecil ya, ini adalah perombakan total yang jadi fondasi buat semua kemampuan kita yang lain. Nah, yang keren banget dari sini adalah gimana seluruh kerangka kita itu seolah direkayasa ulang. Coba deh lihat tabel ini. Tulang belakang kita itu melengkung jadi bentuk S, buat nyimbangin pusat gravitasi. Beda sama kera yang bentuknya C. Terus, panggul kita jadi pendek dan lebar kayak mangkok. Ini ngubah total cara kerja otot bokong kita buat menstabilkan badan pas lagi jalan. Semuanya didesain ulang buat satu tujuan, efisiensi di darat. Jadi, poin krusialnya ini adalah sebuah trade-off. Kita emang jadi nggak sejago dulu buat manjat pohon, tapi kita dapat sesuatu yang jauh lebih berharga. Karena tangan kita nggak lagi dipakai buat jalan, tangan kita jadi bebas. Bebas buat bikin alat, bebas buat bawa makanan, dan bebas buat ngembangin senjata paling mematikan yang nanti akan kita bahas. Oke, setelah kita jago jalan, evolusi nggak berhenti gitu aja. Babak selanjutnya dari kisah atletis kita adalah tentang mengubah tubuh kita jadi mesin lari jarak jauh yang nggak ada tandingannya. Ini membawa kita ke sebuah ide keren yang dikenal sebagai hipotesis lari jarak jauh. Intinya, teori ini bilang kalau kemampuan kita buat lari dalam waktu yang lama banget itu bukan kebetulan. Tapi itu adalah kekuatan pendorong utama yang ngebentuk siapa kita sekarang, yang secara harfiah memahat anatomi kita untuk daya tahan. Dan buktinya ada di sekujur tubuh kita. Kita punya tendon Achilles yang panjang dan elastis, fungsinya kayak per, jadi hemat energi di tiap langkah. Otot bokong kita yang gede, gluteus maximus, itu yang nahan badan kita biar nggak jatuh ke depan pas lari. Dan yang paling penting, jutaan kelenjar keringat kita bikin kita bisa ngademin badan sambil terus bergerak. Sebuah keuntungan besar dibanding hewan lain yang harus ngos-ngosan. Tentu aja, di dunia sains selalu ada perdebatan kan? Ada yang bilang adaptasi ini lebih buat jalan kaki yang efisien. Ada juga yang nunjuk ke bukti perburuan gigi, di mana kita ngejar mangsa sampai mereka kecapean karena kepanasan. Kenyataannya, kemungkinan besar kita berevolusi jadi atlet serba bisa yang luar biasa. Jago jalan, jago lari jarak jauh, dan juga lari cepat. Sekarang, ayo kita pindah ke bagian atas tubuh. Karena disinilah kita ngembangin sebuah kemampuan yang benar-benar memisahkan kita dari seluruh kerajaan hewan. Kemampuan buat membunuh dari jarak jauh. Angka ini gila sih. Simpanse, kerabat terdekat kita, itu cuma bisa melempar sekitar 32 km per jam. Manusia, kita bisa dengan gampang melempar lebih dari 145 km per jam. Bedanya jauh banget. Kecepatan ini bukan datang dari otot semata. Kuncinya ada di anatomi kita yang unik. Bahu kita yang rendah dan lebar, ditambah pinggang yang bisa muter, itu ngebolehin kita buat meregangkan ligamen dan tendon kayak karet gelang raksasa. Kita nyimpen energi elastis, terus kita lepasin dalam satu gerakan eksplosif. Mirip kata apel. Dan poin ini penting banget. Kemampuan melempar itu bukan cuma soal berburu. Ini adalah platform biologis untuk semua teknologi proyektil di masa depan. Coba dipikirin, ada garis lurus yang bisa ditarik dari batu pertama yang dilempar, ke tombak, ke busur dan panah, dan iya, bahkan sampai ke senjata api modern. Nah, sekarang, ayo kita sambungin semua evolusi fisik ini ke aset kita yang paling berharga, otak kita. Ternyata tubuh atletis dan pikiran cerdas kita itu nggak berevolusi sendiri-sendiri. Mereka tumbuh bareng, saling mendukung. Prosesnya itu sebenarnya sangat langsung. Pas kita gerak, otot kita ngelepasin protein kayak BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor.
Protein ini tuh kayak pupuk buat otak kita. Dia mendorong pertumbuhan sel-sel otak baru dan nguatin koneksi yang udah ada. Jadi secara harfiah, bergerak itu membangun otak yang lebih baik. Inilah kenapa ini relevan banget buat kita sekarang. Pernah ngerasa nggak, habis jalan-jalan pikiran jadi lebih jernih atau lebih plong? Itu bukan kebetulan. Itu adalah otak kita yang lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Sebuah gema dari jutaan tahun di mana bertahan hidup itu bergantung pada kemampuan memecahkan masalah sambil terus bergerak. Disinilah cerita kita sampai di puncaknya. Kita ini punya hardware seorang atlet pemburu pengumpul dari zaman batu, tapi kita ngejalaninnya pakai software abad ke-21. Nah, bentrokan antara desain evolusi kita sama gaya hidup modern ini yang menciptakan masalah besar. Coba deh lihat datanya. Nenek moyang kita, para pemburu pengumpul, itu jalan kaki sekitar 8-16 km setiap hari. Aktivitas fisik sedang sampai beratnya itu 75-150 menit. Bandingin sama kita sekarang, yang seringkali duduk lebih dari 8 jam sehari. Kesenjangannya, jauh banget. Dan kalau data tadi belum cukup jelas, grafik ini benar-benar bikin kita tertampar. Lihat deh perbedaannya. Ini bukan cuma beda dikit. Kita ini hidup dalam defisit gerakan yang luar biasa besar dibandingkan dengan rancangan tubuh kita yang seharusnya. Dan konsekuensinya, ya epidemi penyakit kronis modern. Penyakit-penyakit ini, mulai dari diabetes tipe 2, penyakit jantung, bahkan sampai depresi, ini semua bukan tanda tubuh kita gagal, tapi ini adalah hasil yang bisa diprediksi dari tubuh yang beradaptasi sempurna untuk satu lingkungan, yang sekarang dipaksa hidup di lingkungan yang sama sekali berbeda. Jadi, terus gimana solusinya? Jawabannya bukan berarti kita harus balik hidup di gua, tapi tentang memahami cetak biru evolusi kita dan menerapkannya secara cerdas di dunia modern kita. Prinsipnya itu ternyata sederhana banget dan semuanya menggemakan masa lalu kita. Pertama, jalan kaki. Banyakin jalan. Jadikan ini fondasi, kayak nenek moyang kita. Terus tambahin beberapa sesi intensitas tinggi yang singkat. Anggap aja kayak lagi ngejar mangsa atau lari dari bahaya. Angkat beban, dan yang paling penting, variasikan gerakannya. Tubuh kita itu suka tantangan, bukan rutinitas yang monoton. Pada akhirnya, ini adalah pesan yang sangat memberdayakan. Tubuh kamu itu bukan proyek yang harus diperbaiki, tapi sebuah warisan yang patut dihormati. Tubuh ini membawa kisah luar biasa tentang ketahanan, adaptasi, dan gerakan. Pertanyaannya sekarang adalah, gimana kamu akan memilih untuk melanjutkan kisah itu?